نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang semoga senantiasa dirahmati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Di hari yang kedua ini Allah masih memudahkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi itu memberikan tagline kepada bulan ini sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa bulan ini disebut dengan bulan yang penuh dengan keberkahan? Karena hampir setiap orang yang berada di dalam bulan ini mendapatkan keberkahan. Bukan hanya orang Islam, bahkan sampai orang kafir pun dia dapatkan keberkahan dari bulan ini. Saya pernah disampaikan oleh seseorang. Jadi orang ini dia punya kawan Muslim, dia punya rumah makan, restoran. Kata dia, restoran saya itu ramai ketika bulan Ramadan. Kenapa demikian? Banyak pendapatan dia paling banyak di bulan Ramadan. Kata dia, karena banyak orang-orang Islam yang suka reservasi untuk buka bersama. Nah, dari sini kita tahu ini bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya sangat rugi ketika kita yang berjumpa dengan bulan ini kemudian kita tidak bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya bulan ini dengan hal-hal yang sangat ditekankan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita. Sehingga jangan sampai kemudian nanti kita masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Ragiman anfu, sungguh celaka rajulun dakhala alaihi Ramadan, seorang yang dia bertemu dengan Ramadan. Tsumma sakha minhu, kemudian Ramadan itu pergi darinya. Walam yuftahu, sedangkan dia keluar dari bulan Ramadan tersebut dalam kondisi statusnya belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala." Coba tanyakan dalam diri kita, sudah berapa Ramadan yang kita lewati? Sudahkah kita termasuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang-orang yang ketika keluar dari bulan Ramadan diampuni? Ataukah justru sebaliknya, kita termasuk orang-orang yang akan disebutkan oleh beliau besar, orang yang bertemu Ramadan dan kita keluar dari bulan Ramadan belum diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya masyarakat muslimin, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dan ini baru permulaan, kita ini baru 2 hari, artinya kita masih punya kesempatan yang lumayan panjang untuk kita bisa mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya dengan amalan-amalan yang sangat ditekankan di bulan ini.
Oleh karena itu, pada kesempatan ini jemaah sekalian, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, di dalam bulan ini apa saja yang harus kita lakukan, amalan-amalan apa saja yang perlu untuk kita perhatikan, sehingga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Tapi yang pertama, masyarakat muslimin, tentu yang paling utama, karena ini adalah bulan puasa, berarti kita dianjurkan puasa. Jangan ini namanya bulan puasa terus aku tidak puasa. Karena ada yang seperti itu. Banyak. Ini bulan puasa, tapi kita tidak puasa. Bangun sahur sama keluarga, berangkat kerja dalam kondisi puasa, tapi sampai tempat kerja mampir dulu untuk ngademin diri sama ngademin tenggorokan. Bukan makan. Padahal ini bulan Ramadan, bulan puasa. Nanti ditanya, Ustaz, kenapa tidak puasa? Ustaz, kita kerja keras. Memang Anda saja yang bekerja, kita semua bekerja. Semua kita bekerja, semua kita mencari nafkah, semua kita mencari kebutuhan untuk hidup. Sahabat bukan kerja, perang di bulan Ramadan, perang, dan tidak ada keringanan dari Nabi SAW, tidak ada keringanan dari Allah Taala bagi mereka para sahabat itu. Karena kalian lagi perang, kalian tidak usah puasa. Ada kayak gitu, puasa. Bahkan mereka meyakini dengan mereka berpuasa, mereka bisa menang. Dan mereka betul. Dengan berpuasa mereka diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak berpuasa di bulan ini bahaya saja. Sehingga para ulama ketika menyebutkan tentang apa hukumnya orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, ada dua. Yang pertama, kalau dia meninggalkan puasa Ramadan ini karena kemalasannya, namun tetap dia meyakini akan kewajibannya, dia terjatuh dalam dosa besar. Dia terjatuh dalam dosa besar. Sedangkan yang kedua, kalau dia meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan kemalasan disertai dengan dia meyakini puasa Ramadan itu tidak wajib, tidak wajib puasa, tidak wajib. Jadi kita tidak usah puasa, ditinggalkan karena kemalasannya dan dia meyakini puasa Ramadan tidak wajib. Hati-hati, karena ini bisa mengeluarkan dia dari agama Islam. Tidak ada yang enak dari itu. Meninggalkan puasa tetap meyakini kewajibannya dosa besar. Meninggalkan puasa dengan mengingkari kewajibannya bisa mengeluarkan dari Islam. Maka oleh karena itu masyarakat muslimin, karena ini adalah bulan Ramadan, bulan puasa, kita disuruh untuk berpuasa. Maka berpuasa. Adapun saudara-saudara kita yang tidak berpuasa, sampaikan kepada mereka. Sampaikan bahwasanya ini merupakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Ustaz, apa manfaat kita berpuasa ya Ustaz? Kalau ditanya apa manfaat puasa, banyak.
berpuasa. Bayangkan, siang hari kita tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya kan? Karena biasanya kan siang hari itu, apalagi sekarang lagi musim durian ya. Musim durian itu enaknya makan siang, dan malam hari orang makan durian kayaknya jarang kan? Takut kamu tidur. Tapi kalau pagi hari, siang hari makan durian itu, apalagi ditemani kopi. Cuma saya lagi bulan Ramadan jadi sabar dulu. Jangan-jangan nanti setelah bulan Ramadan duriannya entek aja. Kira-kira musim durian masih gak di tahun Ramadan? Masih ya? Sisa-sisa ya? Lagi kerjaan. Nah kita ditahan tuh untuk bisa menikmati di siang hari makanan-makanan yang biasa kita nikmati. Karena kan ada beberapa makanan itu kalau dimakan di siang hari pas, kalau dimakan di malam hari itu kayak kurang cocok. Apalagi mungkin, mohon maaf nih, ada di antara jenengan yang sudah memperhatikan makan, kalau malam tidak makan sama sekali. Tapi kalau bulan Ramadan makan aja jauh, insya Allah kolesterol dijamin sama Allah Ta'ala. Dapat. Nah dia menahan dirinya, dia menahan itu karena dia yakin dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Subhanallah, datang hari kiamat. Di saat kita membutuhkan amalan, di saat kita membutuhkan hal yang memberatkan timbangan kita, datang puasa memberikan kesaksian kepada kita. Subhanallah, luar biasa. Makanya rugi saudara-saudara kita di luar sana yang mereka itu tidak mau berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat muslimin, amalan yang perlu untuk kita jaga, dan ini merupakan amalan pokok di dalam bulan Ramadan, yaitu sholat. Sholat yang kedua. Yang pertama, sholat wajib. Karena banyak orang yang puasa tapi nggak sholat. Ada nggak? Pertanyaannya, apa hukum orang puasa tapi nggak sholat? Diterima nggak puasanya? Nggak diterima. Orang mau puasa 30 hari kalau dia tidak sholat, dia tidak akan diterima puasanya. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Ingat, parameter kebaikan amal kita nanti di hari kiamat namanya sholat. Lalu kemudian kata Nabi SAW, in sholahat sholahat sakin amali. Kalau sholatnya benar, yang lain. Tapi kalau sholatnya rusak, yang lain. Makanya ada orang puasa tapi nggak sholat. Karena sholat ini amalan yang paling utama. Kita disuruh perhatikan masalah sholat ini. Coba lihat amalan-amalan di luar sana, atau amalan yang pernah kita pelajari. Tidak akan antum temukan dalil selain daripada sholat yang Nabi SAW mengatakan kalau anak itu umur 7 tahun perintahkan dia sholat, sedangkan kalau 10 tahun maka pukullah dia. Tidak ada Nabi pernah mengatakan tentang puasa begitu, zakat begitu, haji begitu. Tidak ada Nabi mengatakan seperti itu. Coba cari datangkan dalilnya. Tidak ada. Antum cari, tidak usah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, ada nggak? Nggak ada. Cuma sholat yang Nabi mengatakan seperti itu. Cuma Nabi, cuma sholat Nabi mengatakan demikian. Bahwasanya kalau dia tidak sholat usia 10 tahun, maka hendaklah orang tua itu memukul anaknya. Tapi bukan pukulan yang menyebabkan kemarahan, ya bukan. Pukulan mendidik. Pukulan mendidik. Dan ini sebagai isyarat kata para ulama, menunjukkan ibadah sholat ini adalah ibadah yang sangat penting diperhatikan. Nah kalau 10 tahun ini sudah disuruh
disuruh pukul terus gimana yang antum 40 tahun diapain? Hah? Diapain? Kira-kira 40 tahun diapain? Ustaz, dicubit-cubit manja saya. Digotong. Antum mau sholat atau sholatkan? Antum mau berada di belakang imam atau di depan imam ya? Anda mau di belakang imam, kalau di depan imam beda. Ada tuh orang tuh, dia tidak sholat. Subhanallah. Wah, saya masya Allah rajin, 30 hari full, tapi nggak sholat. Ini bahaya sholat lima waktu kalau ditinggalkan. Maka perhatikan, tolong perhatikan masalah sholat ini, terutama sholat yang laki-laki itu diupayakan di masjid. Ya, kita makmurkan masjid ini jelas. Masjid Masya Allah luar biasa, bagus, ya, bagus. Sehingga kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Dulu bayangkan dulu ya, zaman Nabi SAW, masjid itu dari kita, itu dari kita. Masya Allah enak masjidnya, ya, pakai granit gitu kan. Zaman Nabi masjidnya tanah ya, kita enak. Nah kita bersyukur kita asik. Membandingkan zaman dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu masjid panas. Sekarang ada AC, baru duduk dikit sudah langsung tidur. Ya kan? Wah, tuh nyala semua AC. 1, 2, 3, 4, berapa? 5 ya? Sini ada 6 sini ya? 7. Luar biasa. Makanya saking dinginnya masjid ini, sampai pas kalau saya kajian saya suruh matikan nggak gitu. Pulang-pulang masuk angin ya. Itu yang pertama dari 2 sholat ya. Kemudian yang kedua, sholat taraweh. Sholat taraweh itu adalah bentuk kita menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Sholat taraweh. Jangan pernah dengar hadis Nabi SAW tentang barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, kemudian dia mendapatkan pahala seperti sholat semalam. Atau tahu gak itu riwayat hadis itu gimana awal mulanya? Jadi hadis itu disebutkan oleh para ulama. Sebab Nabi mengeluarkan hadis itu, pernah para sahabat itu sholat bersama Nabi sholat taraweh, ya, sholat taraweh. Karena ingat Nabi itu sholat malam selain daripada sholat taraweh dilakukan di rumah semua, tidak pernah dilakukan di masjid. Semua sholat malamnya Nabi dilakukan di rumah, tidak pernah dilakukan di masjid. Hanya sholat taraweh yang beberapa hari Nabi melakukannya di masjid. Sisanya tidak pernah dilakukan di masjid, dia lakukan di rumah semua. Coba untuk baca riwayat-riwayat yang menyebutkan masalah ini. Jadi hadis itu ceritanya para sahabat sholat di belakangnya Nabi SAW, dan Nabi itu disebutkan dalam riwayat tersebut sholat itu mulai dari awal waktu sampai pertengahan malam. Berarti kalau kita isya jam berapa? Jam 7. Kita start sholat tarawih bisa jam 12. Kenapa ya? Jadi dari setengah 8 sampai jam 12 Nabi sholat. Ketika selesai salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kira-kira kalau antum dapati imam sholat dari setengah 8 sampai jam 12, antum bilang apa pas waktu selesai salam itu? Setelah selesai sholat kita, sahabat dah beda. Ketika salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sahabat bilang kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, alam tazidna, apakah kamu tidak ingin menambah sholat ini lagi bersama kami? Minta tambahan. Padahal sudah sholat dari setengah 8 sampai jam 12. Kita aja sholat malam yang terkadang 2 jam itu sudah banyak yang orang pemanasan kakinya itu goyang kiri
mempersiapkan diri untuk kematiannya. Saya usulnya gitu. Yang muda-muda ini masih belum mikir mati soalnya. Kadang-kadang saya dapat yang muda-muda itu kayak tapi yang tua tuh masuk dia usul antara dua sih. Memang menyelami samudra mimpi atau apa nggak paham. Bilang sama Nabi, ya Rasulullah nggak tambah. Maka Nabi kemudian ngomong di situ. Nabi katakan man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang dia sholat bersama imam sampai selesai, maka sungguh dia telah dicatat pahala seperti sholat semalam. Jadi nggak perlu sholat semalam suntuk. Dan ini sebagai isyarat bahwasanya kita itu tidak dianjurkan sholat semalam suntuk, tidak dianjurkan. Buktinya Nabi SAW tidak pernah sholat semalam suntuk. Dan ketika ada para sahabat yang dia itu bertekad untuk sholat semalam suntuk, Nabi tegur. Nabi tidak pernah sholat semalam suntuk. Karena Nabi SAW selalu mengawali sholat malamnya di luar bulan Ramadan, selalu mengawali sholat malamnya dengan beliau tidur terlebih. Beliau tidur baru sholat. Makanya ketika ada sahabat yang mengatakan amma ana fa usalli laila wa la anam, adapun aku akan sholat malam dan tidak akan tidur, Nabi datangi orang yang mengatakan, kamu yang mengatakan seperti ini tadi, kata orang tadi, ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, adapun aku sholat malam dan aku tidur. Lalu Nabi bilang, kalau kalian tidak mau mengikuti contohku, kalian bukan termasuk dari pengikut. Nah, ini sebagai isyarat bahwasanya tidak dianjurkan sholat semalam. Makanya pada jemaah sekalian, kalau sholat saja tidak dianjurkan semalam suntuk, apalagi yang lainnya. Kecuali kalau antum ronda, kecuali kalau antum shift malam, beda hal. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan yang mendesak untuk kita melek semalam suntuk, tidurlah. Tubuh antum butuh istirahat. Istri antum butuh untuk dikelola. Istri antum perlu untuk ketemu. Paham ya? Jadi jangan nanti istrinya disuruh tidur atau sholat itu semalam suntuk dah. Kamu istri. Antum bacakan dia dongeng. Kisah bagaimana seorang suami yang bahagia karena istri-istrinya yang soleha, menceritakan. Baru juga mulai cerita istri sudah. Sedangkan yang ketiga, amalan yang utama untuk kita perhatikan di bulan Ramadan itu baca Quran. Nah, ini penting. Kenapa baca Quran? Ya Allah sendiri yang ngomong, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Ramadan itu turunnya Al-Quran. Maka di antara bentuk kita memuliakan bulan ini, kita banyak berinteraksi dengan Quran. Al-Imam Syafi'i ketika di bulan Ramadan, beliau menghantamkan Al-Quran itu 2 kali lipat di luar bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Imam Syafi'i itu mampu menghantamkan Al-Quran itu sebanyak 2 kali dalam 1 hari. 2 kali. Berarti kalau 30 hari berapa kali ya? 60. Kita berapa kali sebulan? Pernah Ustaz? Minimal sekali lah ya. Sekali lah ya. Sholat subuh 2, sholat zuhur 2, sholat asar 2, sholat maghrib 2, sholat isya 2, kan 10 jadinya. 1 juz sehari. Kalau tidak ingin sholat isya, maka dari maghrib sampai isya tuh tidak usah makan berat dulu, baca Quran. Kalau bacaan antum rata-rata kecepatannya, misalnya ngajinya gini ya, contoh alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau kecepatannya seperti itu, antum ngaji 30 menit itu antum bisa dapat setengah
30 menit kita bisa dapat setengah juz dengan model baca seperti itu. Jadi kalau kita asumsikan, kalau tadi antum sudah ngambil dua lembar di waktu subuh, 2 lembar di waktu zuhur, tambah 2 lembar di waktu asar, sisanya 4 lembar antum bisa selesaikan antara maghrib dengan isya. Bisa nanti makan beratnya ada tarawih aja. Ya, yang penting manajemen waktunya itu paling penting. Tapi kalau model bacaan kita yang lambat, ini memang butuh waktu. Ya, butuh waktu. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran itu, apa sih maksudnya? Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran itu dengan secara tartil. Tartil itu dengan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tapi pertengahan. Karena ada orang yang baca Quran itu cepat banget jalan, yang hatamkan Al-Quran 30 juz sampai jam 12 siang itu kurang tepat. Karena kita memberikan hak-hak dari huruf. Huruf itu kan punya hak ya. Mana yang termasuk huruf kerongkongan, mana yang termasuk huruf di dada, mana yang termasuk huruf di bibir, itu kan ada. Itu kan disebutkan dalam ilmu tajwid semuanya. Untuk baca lagi ilmu tajwidnya. Ya, termasuk hukumnya, kapan hukum itu idgham bi gunna, kapan dia bila gunna, kapan dia kemudian ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, itu kan ada semua huruf-hurufnya. Udah hafal dia, baca Quran dah hafal repot. Harus tahu kapan kalau mim ketemu mim ketemu ini, nun ketemu ini. Ya, gimana kalau tasydid? Ya, tasydid itu huruf-huruf apa saja yang boleh diguna. Kan begitu. Baca lagi bukunya biar semakin semangat baca Quran. Nah, yang saya tekankan di dalam baca Quran ini, selain kita menghatamkan, ada satu pesan dari Ibnu Qayyim terkait baca Quran ini. Beliau pernah mengatakan begini, qira'atu ayatin bitadabburin wa tafakkurin wa tafakkurin khairun min qira'atil khatmah. Baca satu ayat dengan ditadabbur itu jauh lebih baik daripada 30 juz yang sebatas hanya dibaca. Jadi satu ayat tapi untuk tadabbur itu jauh lebih baik. Maksud saya, kalau tahun kemarin kita sudah menghatamkan, sekarang hatam plus pilih ayat-ayat pilihan untuk antum baca. Masa kalau satu juz sudah ada ayat yang menarik untuk antum baca gitu? Kan harusnya ada kan? Contoh misalkan di juz yang pertama antum bertemu dengan firman Allah Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, atau mungkin ayat yang lain, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Baca tafsirnya, Anda pun mendapati iblis itu mati atau bukan, disebutkan dalam buku tafsir. Sehingga tatkala kita mendengarkan imam nanti baca ayat tersebut, kita paham, oh iya, ayat ini maksudnya begini. Sehingga kita lebih khusyuk ketika sholat. Lebih khusyuk. Ambil satu ayat. Tadabbur. Sekarang gampang itu. Cari tadabbur Quran tuh aplikasi buahnya, tinggal download. Ya, kalau beli buku silakan. Tadabbur. Kemudian yang terakhir, amalan yang paling utama di bulan Ramadan adalah bersedekah. Nah, sedekah di sini baik sedekah secara umum ataupun sedekah secara khusus. Secara umum ya sedekah secara umum. Sedangkan sedekah secara khusus itu Nabi SAW menyebutkan tentang manfaat orang iman, itu memberikan makan kepada orang-orang berpuasa. Dan kita dapat pahala seperti dia yang berpuasa. Nah, ini sebagai anjuran bahwasanya kita harus saling berbagi. Bulan Ramadan itu bulan yang harus kita saling berbagi. Kita dapat ini di rumah makan enak, makan nyaman, gitu kan. Di luar sana saudara-saudara kita ada yang membutuhkan. Mungkin paling tidak dia tidak makan makanan yang kita makan, tapi paling tidak kita kasih makanan yang bisa membuat dia bahagia, senyum. Ingat Nabi bersabda dalam sebuah hadis, ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai sama Allah Ta'ala itu adalah kebahagiaan yang memasukkan ke dalam hati seorang muslim. Apalagi
kebahagiaan kepada orang yang sedang berpuasa. Berbagilah, berikan kepada mereka, bantu mereka untuk merasakan kebahagiaan Ramadan dengan adanya kita sebagai saudara-saudara mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan kita dengan yang lebih baik. Inilah para jamaah sekalian beberapa amalan-amalan pokok yang sekiranya perlu untuk kita perhatikan di dalam bulan Ramadan ini, dan semoga Allah taala menjaga keistiqomahan kita mulai dari awal sekarang sampai nanti kita berakhirnya Ramadan ini tetap istiqomah dan konsisten di atas kebaikan-kebaikan tersebut semuanya. Semoga bisa menjadi bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.